dengan saya Mang Iko. Di cerita kali ini, tak kalah seramnya dengan cerita yang sebelumnya. Bagaimana dan seperti apa ceritanya? Tak usah berlama-lama, berikut ceritanya. Diana mengemas barangnya cepat, melihat matahari yang semakin meninggi dan mobil yang sudah terparkir rapi di depan asrama. Diana, cepetan, udah ditunggu, mobilnya udah datang nih, kata Nina kesal. Diana pun tak kalah kesalnya. Keberangkatan yang dijanjikan besok mendadak dimajukan tanpa sepengetahuannya. Diana memasukkan helai baju terakhirnya sebelum akhirnya menutup resleting tas, lalu menentengnya menuju mobil. Sesudah menaruh tas di bagasi mobil, Diana kembali masuk ke ruang tamu, menunggu Suster Mary datang. Saat Suster Mary datang, Diana, Nina dan Susan mendekat. Tak banyak yang Suster Mary katakan, hanya 2 kalimat. Kalian datang sebagai tamu, pastikan attitude dan tata krama dijunjung tinggi, yang sopan. Diana, desa terpencil jangan semakan dengan Jakarta. Di sana segala sesuatu lebih sensitif, yang hati-hati. 2 wejangan dari Suster Mary masih terdengar segar saat sopir mulai menjalankan mobilnya menjauh asrama. Sebenarnya jika bisa memilih, Diana lebih suka ditugaskan di desa. Tempatnya ditugaskan tahun kemarin. Selain desanya yang padat penduduk, sinyal dan listrik juga lancar. Begitupun saat membutuhkan barang. Katanya desa yang akan kita datangi itu berbau mistis loh, kata Nina sambil memegang baunya. Bukan lagi, bahkan julukan untuk desa itu pun desa tak kasat mata. Barang siapa yang berniat jahat sama warga desa itu nggak akan kelihatan. Dan barang siapa yang tetap nekat ke sana dengan niat jahat, nggak akan bisa pulang. Disesatin di hutan itu dan hilang. Nina yang mendengar perkataan Susan menyeratkan ekspresi takutnya dengan kening yang berkerut. Sedangkan Diana dari tadi hanya diam. Wajahnya terus mengamati sepanjang jalan yang mulai menjauh dari kota Jakarta. Perjalanan yang ditempuh lumayan panjang, sekitar 2 hari 2 malam. Itu pun jika tidak macet dan berjalan sesuai rencana. Siang berganti malam membuat mereka berhenti sejenak pada sebuah penginapan. Penginapannya tua. Dari luar terlihat mengerikan, namun nyaman. Mengingat satu kamar hanya diisi berdua, akhirnya Diana mengalah. Ya udah, nggak apa-apa, kalian tidur berdua aja, aku sendiri. Nina dan Susan mengangguk paham, lalu masuk ke kamar sebelah. Begitupun Diana. Diana merebahkan dirinya di kasur. Setelah membersihkan diri, kembali teringat malam sebelum keberangkatannya. Diana merogoh sebuah kotak kayu yang bertuliskan aksara Jawa. Kotak yang diberikan suster keberangkatannya. Untuk berjaga-jaga, katanya. Sebagai seseorang yang tidak percaya hal mistis, kotak itu dimasukkannya lagi ke dalam tas. Tanpa pernah dibuka dari awal, Suster Mary memberikannya pada Diana. Diana sama sekali tidak tertarik. Baginya sesuatu seperti jimat bukannya melindungi, tapi malah mengundang. Namun tetap dibawanya kotak itu, hanya supaya Suster Mary tidak tersinggung. Ada satu hal yang membuat Diana tak suka kepada Suster Mary. Sikapnya yang dingin seperti tidak memiliki ekspresi. Juga sikap Suster Mary yang tidak suka dibantah. Namun apa jadinya jika tidak ada Suster Mary? Diana yang seorang yatim piatu tak mungkin bisa menjadi bidan. Begitupun Susan dan Nina. Tidak akan bisa menjadi ahli gizi dan seorang perawat. Diana, Susan dan Nina adalah anak panti asuhan berbeda. Mereka dipilih, dididik, dan diasuh untuk mengabdikan diri pada rumah sakit tertua di Jakarta. Itulah alasannya. Mau mereka ditugaskan di pinggir jurang sekalipun, mereka tidak akan bisa menolak. Keesokan paginya, Diana, Susan dan Nina
kembali melanjutkan perjalanan. Jalan yang tadinya ramai berubah menjadi sepi. Di sepanjang jalan pun tak ada kios ataupun toko. Yang terdapat di sepanjang jalan hanyalah pohon-pohon besar yang menjulang tinggi dan rantingnya menutup pandangan saat orang menghadap ke langit, membuat hari yang masih sore terlihat lebih gelap. Jalan yang tadinya mulus berganti dengan jalan berbatu. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 7 malam. Pada jam 8, mobil berhenti di suatu rumah kayu. "Neng, semua tidur di sini malam ini. Besok baru Neng semua diantar untuk masuk ke desa itu. Desanya ada di balik bukit itu." Diana memandang arah tangan Mang Yayan yang menunjuk pada sebuah bukit. "Itu mah gunung atuh Mang," kata Susan. "Mau itu gunung atau bukit, yang pasti desanya ada di baliknya Neng. Istirahat yang cukup, besok pagi-pagi buta Neng semuanya diantar ke sana, biar sampai sana nggak kemalaman," kata Mang Yayan dengan mimik muka serius. "Emangnya kalau kemalaman kenapa Mang?" tanya Susan penasaran. Mang Yayan mengernyitkan dahi sebelum akhirnya menjawab. "Kalau kemalaman, desanya nggak kelihatan," kata Mang Yayan setengah melotot. "Kan pakai senter Mang," kata Diana acuh. Mang Yayan hanya menggelengkan kepala menanggapi perkataan Dina. "Neng, jangan kebanyakan ngelamun," kata Mang Yayan menyentuh bau Nina. Diana baru sadar jika dari tadi Nina hanya diam, tak bersuara. Iya Mang," kata Nina pelan. "Kamu kenapa nak? Gak enak badan?" tanya Susan khawatir. "Iya, rasanya aku masuk angin San," kata Nina sembari memegang perutnya. "Ya udah, ayo masuk, istirahat. Kita masuk dulu ya Mang," kata Diana. "Iya Mangga," kata Mang Yayan. Setelah menurunkan semua barang, Mang Yayan pamit, meninggalkan Diana, Nina dan Susan di ambang pintu rumah. Diana mengetuk pintu beberapa kali, sampai akhirnya pintu terbuka, menampakkan seorang perempuan parubaya. Perempuan itu bertubuh ringkih, dengan rambut disanggul dan mengenakan kebaya. "Mangga Neng," kata perempuan itu halus, membawa Diana dan yang lain pada tikar, yang di tengahnya sudah terdapat 4 teh panas. Setelah duduk, Diana memberanikan diri bertanya, "Habis ada tamu Bu?" tanya Diana. "Kalian tamunya," kata perempuan itu. Diana mengernyitkan dahi. "Kok pas kali tehnya sudah disediakan?" kata Diana melihat teh yang masih mengepul. Perempuan itu tersenyum simpul, namun tak ada kerut di sudut matanya. Matanya pun kosong. "Saya sudah tahu kapan kalian akan datang. Saya juga tahu kalau teman kalian ini sedang gak enak badan," katanya masih dengan senyuman itu. "Nama saya Lasmini." Kerut masih jelas di dahi Diana, namun di singgirnya setumpuk tanya di kepalanya. "Saya Diana, ini Susan, dan yang gak enak badan itu namanya Nina." Lasmini mengangguk. "Diminum mumpung masih panas." Susan menatap Diana. Mungkin sama bingungnya dengan Diana, namun karena tak enak hati, Diana mengambil teh itu lalu meminumnya. Diikuti Susan, lalu Nina.
Tak ada yang aneh dari teh itu. Sama saja dengan teh-teh yang lain. Setelah menunggu teh, Diana dan yang lain diantar ke tempat tidur. "Mbak Diana," panggil Lasmini. "Iya." "Saya cuma mau pesan, waktu besok kalian di hutan, jika ada yang manggil jangan pernah dijawab." Maksudnya gimana, Bu?" Bukannya menjawab. Setelah mengatakan hal itu, Lasmini pergi begitu saja. Diana yang tadinya hanya bertanya-tanya, kini menjadi semakin penasaran. Dari tragedi teh, lalu jangan menjawab saat dipanggil. Walau dipikiran berkali-kali, maksud dari perkataan Lasmini masih sukar dimengerti oleh Dina. Ayam berkokok, bising sekali. Dina mengucek matanya agar lekas terjaga. Dibangunkannya juga Susan yang memunggungi Diana. "San, bangun San." Susan mengerjak. "Dina mana?" tanya Diana. "Loh, tidurnya kan di sebelah kamu," kata Susan parau. "Loh, terus di mana?" "Di kamar cuma kita berdua loh," kata Diana bingung. "Alah, palingan pipis." Nina itu penakut. Gak mungkin pipis tanpa ngebangunin salah satu di antara kita. "Tahu ah, dia juga bukan bocah lagi." Diana bangun dari tempat tidur. Perasaan tadi ayam sudah berkokok, tapi masih gelap. Diana menuju ruangan dengan tungku yang menyala. Sedangkan Dina duduk di depan, seperti sedang menghangatkan diri. "Gimana, Ndo? Gimana rasanya pulang?" Diana mengernyitkan dahi, tak mengerti apa yang dikatakan Nina. "Kamu ngomong apa sih, Nak?" Neng. Diana memandang ke arah suara. Sampai saat Diana kembali memandang ke arah tungku. "Semua ini gara-gara kamu. Mati kamu, Sumiati." Diana berlari bebarengan dengan pintu yang sudah dibuka oleh Susan. Kepala desa dan Susan memandang Diana dengan tatapan bingung. Nafas Diana masih memburu. Masih terdengar samar-samar yang diucapkan, entah oleh siapa. "Kenapa, Neng?" tanya kepala desa bingung. "Iya, kamu kenapa? Bukannya tadi lagi nyari Nina?" Diana tak menjawab, tak percaya dengan apa yang dialami barusan. "Maaf, saya potong sebentar. Tadi saya nemuin cewek pakai baju tidur warna pink lagi jalan. Ditanyain gak jawab. Linglung," kata Pak Kades. "Loh, dia rambutnya panjang lurus gak, Pak?" tanya Susan khawatir. "Gak tahu pastinya, Neng. Mari ke rumah warga yang nemuin." "Nina di dapur, tapi dia aneh," kata Diana memegang lehernya. "Aneh gimana maksud kamu?" tanya Susan bingung. "Dia ngomong yang aku gak ngerti," kata Diana ngeri. "Mari kita coba lihat," kata Pak Kades beranjak dari tempat duduk. Setelah dicek, tak ada siapapun di dapur. "Tapi dia di sini, Pak," kata Diana meyakinkan. "Sudah, mari kita cek rumah warga. Siapa tahu yang ditemukan tadi teman kalian." Akhirnya Susan dan Dina setuju dan mengikuti Pak Kades ke warga yang dimaksud.
Diana dan Susan bergegas mengikuti Pak Kades. Matahari sudah tampak saat mereka sampai di rumah warga. "Mana perempuan yang kamu temukan tadi?" tanya Pak Kades. Tanpa banyak pertanyaan, lelaki tua itu masuk ke dalam. Dan setelah beberapa saat, dibawanya perempuan dengan tatapan kosong. "Nak," kata Susan sembari mendekati Nina. "Temanmu ini saya temukan jalan dengan kaki telanjang. Pas saya tanya juga gak jawab." Diana menatap Nina dengan tatapan ngeri. Masih teringat jelas kengerian tadi. "Lalu gimana Pak? Kita harus sampai di desa sebelum pagi. Kalau bisa tunda bagus. Tapi bagaimana cara menunda? Sedangkan sinyal saja tidak ada Pak," kata Susan. "Jelas tidak bisa ditunda. Saya saja untuk meyakinkan warga sudah susah. Bagaimana kalau sampai ditunda?" kata Pak Kades. "Susah gimana Pak?" tanya Diana. "Mereka lebih percaya sama dukun daripada dengan tenaga medis," jawab Pak Kades. "Mending jenengan bawa saja ke Ndoho. Siapa tahu bisa ditangani dengan cepat. Matahari semakin tinggi Pak Kades. Bahaya buat mereka kalau sampai kemalaman," kata lelaki tua itu khawatir. "Baik, begini saja. Kita ke Pak Ndoho. Kita tanya bagaimana baiknya," kata Pak Kades. "Siapa Pak Ndoho?" tanya Susan. "Sudah, kalian ikut saja. Susah menjelaskan pada kalian, pasti kalian tak percaya." Susan menurut, Diana pun sama. Tak ada lagi pertanyaan yang diajukan oleh mereka. Dirangkulnya Nina untuk menemui orang tersebut. Diana mengerutkan keningnya saat Pak Kades keluar dari jalan setapak, menembus rerumputan yang tingginya sampai ke dada. Kok nggak lewat jalan setapak?" tanya Susan. "Mungkin jalan pintas," jawab Diana mencoba berpikir jernih. Diana memandang laki tua yang merangkul Nina. Tatapannya bertemu dengan tatapan Nina yang dari tadi melihat ke arahnya sembari menyeringai. "San, apa bener Nina dari tadi ngeliatin kamu?" tanya Diana merinding. "Enggak kok," kata Susan melihat ke arah Nina. "Tapi dia lagi ngeliatin aku, San," kata Diana memandang ke arah Nina. Susan tak menanggapi Diana, tetap fokus ke punggung Pak Kades agar tidak ketinggalan melihat rumput semakin panjang. Pak Kades berhenti pada rumah panggung dari kayu. Rumahnya benar-benar terpencil. Sama sekali tak ada tetangga. Dan dikelilingnya ditumbuhi bambu kuning. Dengan pohon beringin tepat di belakang rumah itu. "Astaga," kata Diana memikirkan siapa gerangan orang yang mau tinggal di rumah itu. Daripada rumah, itu lebih terlihat seperti sarang setan. "Pak, Pando, Pak," teriak Pak Kades dari bawah rumah. Suara deret pintu membuat semua mata terfokus pada rumah tersebut. Dari dalam keluar seseorang dengan baju serba hitam, dengan udeng di kepalanya. Raut wajahnya seperti terkejut saat melihat ke arah Diana. Namun segera disingkirkannya raut wajah tersebut. "Oh nopo, ada apa?" "Tulungan waton iku, dekne linglung, aku gak iso nangani." "Tolong perempuan itu, dia linglung, saya gak bisa menangani." Pak Ndoho mangut-mangut mengamati Nina sebelum akhirnya menyuruh masuk.
Dari dalam saja, bau dupa sudah sangat menyengat, mengingatkan Diana pada bau kamar Suster Mary. Lenggah. Duduk. Semua menurut. Duduk bersila berhadapan-hadapan dengan Pak Doho. Namun ada hal yang membuat Diana sedari tadi risih. Perasaan yang lilung itu Nina. Namun dari tadi tatapan Pak Doho berfokus pada Diana. Gimana Sum rasanya pulang? Kata Pak Doho. Maksudnya gimana ya Pak? Saya Diana. Pak Doho menatap Diana lekat, namun tak melanjutkan kata-katanya. Doho, ojo bertele-tele. Bocah-bocah iki kudu teko ning desa saklurunge wengi. Doho, jangan bertele-tele. Anak-anak harus sudah sampai ke desa sebelum malam. Anak-anak perempuan ini cuman wadah. Badannya lemah jadi gampang buat dimasuki. Kalian sudah ketemu Lasmini? Sudah Pak, kata Susan. Pak Kades dan lelaki tua itu menatap kaget ke arah Susan yang menjawab tanpa beban. Lasmini? Tanya Pak Kades ke Pak Doho. Sepertinya dia datang untuk memperingatkan, seperti 20 tahun silam. Kata Pak Doho menatap Pak Kades dengan tatapan penuh arti. Mau kalawakmu? Bohong kamu, kata Pak Kades dengan tatapan tak percaya. Bocah iku mulai Kades, muter kedadean 20 tahun kepungkur. Bocah linglung kuwi mung wadah, kabeh bakal kedadean maneh. Anak itu pulang Kades. Kembali ke kejadian 20 tahun silam. Anak lilung itu hanya wadah. Semua akan terjadi kembali, kata Doho dengan wajah prihatin. Diana tidak mengerti tentang apa yang dibicarakan. Susan pun sama. Yang bisa Diana tangkap adalah pernah ada kejadian besar 20 tahun yang lalu dan ada hubungannya dengan Lasmini. Gelem ora gelem, bocah iki kudu rono. Mau tidak mau, anak ini harus ke sana, kata Pak Kades mantap. Kades, rak berubah, kata Pak Doho. Namun paham dengan perintah Pak Kades, Pak Doho menyuruh laki tua itu untuk mendekatkan Nina. Dipegangnya kepala Nina dengan bibir yang terus bergerak, seperti tengah melafalkan mantra. Asu, anak kiri Arab tulanan karo aku, ha? Nina meracau dengan intonasi tinggi, namun bahasanya sama sekali tak dimengerti oleh Diana. Metuwo teko bocah iki. Bocah iki ora salah. Lek anjen teko wayamu, aku ora arep melu andil. Keluar dari anak ini. Anak ini gak salah. Jika datang bagianmu, saya tidak akan ikut campur, kata Doho dengan tegas. Tak cekel omonganmu. Saya pegang kata-katamu. Setelah beberapa percakapan, akhirnya Nina lunga. Entah apa yang sudah terjadi padanya. Semuanya di luar nalar. Kenapa? Khawatir sama temanmu? Tanya Pak Doho tajam pada Diana. Dia kan teman saya Pak. Wajar jika saya khawatir, jawab Diana bingung. Yang harus kamu khawatirkan itu diri kamu sendiri. Kalau sampai terjadi sesuatu sama kamu, satu desa gak ada yang bisa bantu, kata Pak Doho. Dia hanya mengiringkan dahinya, bingung dengan yang barusan Pak Doho katakan. Ngene ae Kades, bocah loro iku budal lo dhisik. Bocah iki ben tak terne sesuk isuk, kata Doho mencari jalan tengah. Pak Kades seperti menimang-nimang usulan yang diajukan Doho. Gak apa-apa Pak, besok kita cuman pengenalan proker kita, jadi gak masalah jika Nina nyusul,
Yang penting ada saya dan Diana untuk mewakilkan, kata Susan. Setelah mendengar pernyataan Susan, akhirnya Pak Kades pun setuju. Mereka semua berpamitan, meninggalkan Nina di rumah Doho. Pak, sebenarnya siapa Lasmini? Tanya Diana setelah jauh dari rumah. Saya tidak bisa menjelaskan. Hanya saja, seharusnya kamu tidak pernah bertemu dia. Dan saya berharap itu terjadi. Sayangnya dia menemuimu. Dan saya tidak bisa berbuat banyak, kata Pak Kades dengan tatapan datar. Maksudnya Pak? Tanya Diana. Nanti sampainya di rumah, langsung kemasi barang kalian cepat. Dan langsung berangkat saat semua siap. Nanti akan ada 2 orang yang mengantar kalian. Jangan bertele-tele jika tidak mau kemalaman, kata Pak Kades. Entah mengapa semenjak kedatangan untuk menemui Mbak Doho, Pak Kades mendadak dingin. Sangat dingin malah. Bahkan pertanyaan Diana pun sengaja dihindari. Diana dan Susan sudah siap dengan karir yang mereka sadarkan pada kursi depan rumah. Saat 2 orang laki-laki seusia mereka dan laki-laki tua yang tadi mengantar mereka sampai di teras dengan didampingi Pak Kades. Tatapannya lebih bersahabat ketimbang raut wajah Pak Kades dan laki-laki tua yang dari tadi muram. Ayo Mbak, mari kita antar. Saya Dimas. Oh, saya Susan Mas. Ini Diana teman saya, jawab Susan ramah. Pak, maaf, dari tadi kita belum saling kenal. Bapak namanya siapa? Tanya Susan sembari mengulurkan tangan. Saya Usman, jawab lelaki tua menyambut uluran tangan. Ini senter. Sudah dipastikan kalian sampai di tengah hutan malam. Jadi jangan sekali-kali kalian memisahkan diri. Jangan aneh-aneh. Pantangan-pantangan yang lain biar Pak Usman yang menjelaskan, kata Pak Kades mengulurkan 2 buah senter. Setelah semua dirasa siap, Diana dan Susan berangkat. Jalan yang mereka perkirakan jalan setapak, ternyata salah besar. Berkali-kali Pak Usman menggerakkan celuritnya, lincah, untuk memangkas tiap rumput yang menjulang tinggi. Gila, ini mah kalau kita ditinggal, kita nggak akan ngerti jalan balik, Di. Kata Susan melihat hutan yang benar-benar seperti tidak pernah dijamah orang. Bagaimana tidak, Pak Usman saja harus membuat jalan, menandakan desa sebelah pun tak pernah ke sana. Seperti yang sudah diperkirakan, mereka sampai ke tengah hutan dengan keadaan langit sudah gelap. Pak Usman memutuskan untuk istirahat sejenak. Di, kebelet pipis, kata Susan memelas. Gila kamu, keadaan kayak gini masih sempat kebelet pipis, kata Diana kesal. Di, please, bujuk Susan. Duh, ya udah. Setelah diizinkan, akhirnya dengan berat hati Diana menjauh sedikit dari Pak Usman dan Dimas. Susan masuk ke semak-semak sedikit menjauh dari Diana. Posisinya yang jongkok membuat badannya membaur dengan rumput. Dan tiba-tiba mendengar teriakan dari sekitar posisi Susan pipis. Sontak Diana panik dan masuk di antara semak-semak mencari sumber suara, takut jika Susan digigit ular. San, teriak Diana sembari mengarahkan senter ke sekitar. Diana, di sini. Diana mengikuti sumber suara yang semakin lama membawanya, semakin masuk ke semak-semak. Namun semakin diikuti, suara itu semakin jauh. Diana, hei, aku di sini. Panggil Susan panik melihat Diana yang semakin masuk ke semak-semak.
Susan? Diana berbalik dan mendapati lampu senter yang mengarah ke arahnya. Nggak mungkin. Aku sudah jauh ini. Kalau Susan di sana, terus yang manggil. Sum, piye rasane mulai? Jantung Diana berdegup kencang, mendapati suara yang begitu dekat, tepat di telinganya. Nafasnya memburu. Untuk beberapa saat, tubuhnya kaku tak bisa bergerak. Diana! Teriak Susan. Teriakan itu membuat Diana tersadar. Kembali lagi diingatan pesan Lasmini kepadanya. Kalau ada yang manggil, jangan menjawab. Diana tak menghiraukan suara itu, walau ketakutannya sangat nyata. Mencoba fokus pada arah sinar senter milik Susan. Takut ya? Suara anak kecil seperti tepat di bawahnya. Sum. Suara besar tepat di telinga kanannya. Suara demi suara membuat Diana ingin menangis saat itu juga. Karena bukan hanya satu, melainkan banyak sekali suara di sekitarnya yang membuatnya bergidik ngeri. Saya cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa lagi di part berikutnya. Saya Mangkiku pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.